Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjemaah, kita duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini, duduk sejenak untuk melaksanakan ibadah berikutnya. Mana ibadah berikutnya adalah duduk kita sama-sama di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ibadah dan bahkan termasuk di antara ibadah sunat yang paling afdal. Dalam riwayat ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW, duduk sejenak di majelis ilmu ini melebihi fadilatnya daripada salat 1000 rakaat salat sunat. Alhamdulillah, panitia pengurus masjid membuat pengajian-pengajian untuk mendapatkan inilah sebenarnya fadilat ini. Samping ini meningkatkan keimanan kita, memberikan pencerahan kepada kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membuka pertanyaan tanya jawab sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, saya ingin sedikit mengingatkan sesuai dengan kondisi kita pada hari-hari ini, yaitu kita berada sekarang pada bulan Syawal, dan ini ada pada 10 pertengahan kita. 10 yang pertama sudah lewat, ini 10 kedua, maka sudah di pertengahan Syawal kita. Dan saya mengingatkan kembali kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita contoh di dalam bulan Syawal ini. Tentu pertama sekali Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan diri saya dan juga Bapak Ibu semua. Pertama, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perdalam syukur kita. Yang pertama, bersyukur kita atas nikmat iman dan Islam. Bersyukur kita atas nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat hidup yang Allah telah berikan kepada kita sehingga kita bisa melalui waktu yang sangat istimewa sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan. Dan bukan hanya kita melaluinya saja, yang membuat kita berbahagia dan bergembira, bahkan diperintahkan, disyariatkan kita di bulan Syawal ini bergembira, bahagia. Tapi ingat, kebahagiaan kita bukan karena bulan Ramadan pergi, masuk bulan Syawal maka kita bebas makan dan minum. Bukan itu yang kita bahagiakan. Tetapi yang kita bahagiakan adalah bahwa Allah telah memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintahnya sebulan penuh. Menahan makan, menahan minum, menahan tidak berhubungan suami istri, dan juga
mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita selama bulan Ramadan. Itu kita bahagiakan. Waktu Ramadan itu detik-detiknya sangat istimewa. Semua dilipat gandakan. Dosa kita dihapus. Kita diberi kesempatan oleh Allah dan diberikan pula kekuatan. Maka siang kita puasa, malam kita qiyamul lail, dan juga bahagia orang-orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak bersedekah dan ibadah lainnya. Itu yang kita bahagiakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa itu akan mendapat dua kebahagiaan. Bahagia, gembira, senang. Pertama sekali bahagia ketika saat dia berbuka. Di setiap dia berbuka, setiap hari dia bahagia. Menunggu berbuka pun saat-saat menunggu berbuka, semakin dekat waktu berbuka, semakin tinggi kebahagiaan kita. Karena memang puasa itu Allah syariatkan kepada kita untuk membahagiakan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bahagia ketika Idul Fitri. Maka Idul Fitri semua kita bahagia. Dan bahkan kita disuruh mengeluarkan zakat fitrah. Bukan hanya bahagia diri kita masing-masing, tetapi kita juga harus ikut berkontribusi membahagiakan saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Kemudian kita mengungkapkan kebahagiaan kita dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid. Kemudian sama-sama ke lapangan, ke tempat solat Idul Fitri, dan kita rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apresiasi ataupun sebagai ekspresi daripada kegembiraan kita dalam Idul Fitri ini. Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita hakikat kebahagiaan. Itulah yang kita bahagiakan. Tapi kalau kepergian Ramadan itu sendiri bagi orang beriman bersedih. Sedih dia. Kenapa sedih Bapak Ibu sekalian? Khususnya bagi orang yang tidak memaksimalkan kemarin mengisi Ramadan. Pertama. Kedua, sedih kita Bapak Ibu karena kita belum tahu apakah Allah panjangkan umur kita. Ketika Ramadan ini pergi, kita tidak tahu apakah bertemu lagi dengan Ramadan tahun akan datang atau tidak. Tapi jangan berhenti berdoa, semoga Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama, perdalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di bulan Syawal ini perbanyak Bapak Ibu sekalian beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa-doa taubat yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an. Seperti doa taubatnya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian doa di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini sebagaimana Bapak Ibu yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah, di awal bulan Syawal ini, itu di bulan Syawal dia menginstruksikan kepada seluruh gubernurnya supaya mengajak masyarakat semuanya untuk memperbanyak istighfar di bulan Syawal setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salah satunya sayyidul istighfar, yaitu kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa ataupun sayyidul istighfar ini banyak-banyak kita baca di bulan Syawal ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan tradisi
yang Allah ajarkan kepada kita, Rasul ajarkan kepada kita setiap kita selesai melaksanakan perintah Allah. Jadi selesai kita melaksanakan ibadah apa saja, iringi ibadah itu dengan istighfar. Sebagaimana solat kita, maka kita selesai solat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa yang kita baca pertama? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Selesai puasa juga begitu, perbanyak istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dalam ayat tentang haji juga begitu, disuruh banyak-banyak kita beristighfar selesai kita melaksanakan ibadah haji. Semuanya, apapun ibadah, iringi dengan istighfar. Apa rahasianya Bapak Ibu sekalian? Ini adalah syariat istighfar setelah kita melaksanakan ibadah, khususnya ibadah-ibadah wajib. Adalah gunanya Bapak Ibu menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam ibadah-ibadah kita itu. Dan kita kepengen walaupun banyak kekurangannya, tapi kita kepengen supaya ibadah itu diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita salat astagfirullah, maka seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, inilah salat yang aku bisa persembahkan kepadamu. Tapi banyak kekurangannya. Maka itu kata-kata istighfar itu pengakuan pertama. Astaghfir itu artinya aku minta ditombok, kemudian ditutupi. Berarti ada yang bolong-bolong. Maka ketika kita beristighfar mengakui bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, bagaimanapun maksimal apapun kita melaksanakan ibadah pasti ada kekurangannya. Kita akui. Dan Allah sangat cinta Bapak Ibu sekalian kalau kita mengakui kekurangan dan kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka kita beristighfar langsung, ya Allah, ini bisa persembahkan. Oleh karena itu tolong tutupi seluruh kekurangan-kekurangan salatku. Kalau ada orang Assalamualaikum, Assalamualaikum itu pergi, itu sombong namanya. Tak ada dia beristighfar, menganggap salatnya sudah sempurna. Puasa juga begitu. Dan kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa yang sempurna puasa kemarin? Tak ada kita yang sempurna, pasti banyak. Kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa kemarin 30 hari puasa, tidak ada berbohong dalam puasanya sama sekali? Ada di antara kita. Ibu-ibu, kalau saya tanya, ada yang tak ada bohong sama sekali 30 hari kemarin? Ada di antara kita Bapak Ibu, tidak ada menggunjing orang sama sekali? Ada yang bisa mengakui 100% lepas dari mengunjing kemarin? Tidak ada. Karena kita sedang puasa, cerita semua cerita orang, Bapak Ibu. Kemudian juga kadang-kadang kata-kata yang tidak pantas diucapkan terucapkan. Mata kadang-kadang memandang ke kemana, telinga padahal kita sedang puasa. Itu semuanya kekurangan-kekurangan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu bagaimana cara menomboknya? Cara menomboknya salah satunya dengan istighfar. Termasuklah di antaranya membayar zakat fitrah. Zakat fitrah yang Allah wajibkan kepada kita di Ramadan, di Syawal, itu Bapak Ibu kata Rasulullah, pertama tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tuhmatan lil masakin. Pertama sekali apa manfaatnya? Membersihkan puasa orang yang berpuasa. Berarti puasa kita itu Bapak Ibu banyak kekurangannya. Maka bagaimana kita membersihkannya? Banyak kotoran-kotorannya, banyak debu-debunya. Maka kita ingin bersih puasa kita itu. Caranya gimana? Bayar zakat fitrah. Kemudian perbanyak istighfar untuk menomboknya. Ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, di pertama tingkatkan rasa syukur kita, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita minta kepada Allah ditutupi seluruh kekurangan puasa kita, maka yang ketiga Bapak Ibu, baru kita berdoa supaya seluruh ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita diterima. Maka hari raya Idul Fitri itu ucapan selamat yang terpenting antara kita mengucapkan selamat. Ketika hari raya, apa ucapan selamat yang paling bagus kita ucapkan? Bapak Ibu, bukan hanya selamat hari raya. Maka yang dinukil daripada
sahabat, daripada salafus saleh, apa yang mereka baca, ucapan-ucapan selamat mereka, redaksinya, maka mereka membaca ucapan selamat antara sesama mereka dengan ucapan doa supaya semua mereka ibadah mereka diterima. Apa itu ucapannya? Ucapan terpenting, ucapan hari raya adalah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Semua kita. Masya Allah. Kalau semua kita masing-masing mendoakan saudaranya, semoga Allah terima. Begitu juga kamu, semoga Allah terima ibadah kamu. Bapak Ibu sekalian, tidak tahu siapa doa yang mustajab di antara kita. Kalau semuanya berdoa, maka insya Allah. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Bapak Ibu, apa yang beliau baca setelah beliau beramal? Maka setelah beliau beramal, diperintahkan Allah membangun Ka'bah dengan putranya Ismail, lalu dilaksanakan perintah itu. Setelah perintah dilaksanakan, apa yang beliau kerjakan? Beliau berdoa. Bahwa beliau sekitar Ka'bah, setelah Ka'bah dibangun, maka keduanya membaca, tak berhenti membaca, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, jangan lupa banyak berdoa. Setiap Bapak Ibu sekalian, di waktu-waktu mustajab, khususnya setiap selesai solat, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bahkan dinukil daripada salaf Bapak Ibu ulama-ulama dulu, generasi-generasi terbaik, mereka berdoa kepada Allah. Pertama, setelah mereka minta ditombok, ditutupi kekurangan, mereka berdoa kepada Allah supaya diterima. Berapa lama mereka berdoa setelah selesai Ramadan? 6 bulan namanya. Tak berhenti mereka berdoa supaya puasa Ramadan yang lalu dan seluruh ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dinukil daripada ulama-ulama bahwa kesungguhan para generasi salaf dalam berdoa kepada Allah supaya diterima amalan mereka itu sama dahsyatnya dengan kesungguhan mereka dalam beramal itu sendiri. Berjuang mereka, bermujahadah mereka dalam beramal, tapi setelah beramal bermujahadah pula mereka dalam berdoa supaya amal itu diterima. Kan ada orang selesai Ramadan tidak ada doa-doa lagi, ya sudahlah, mau diterima mau tidak. Tidak begitu Bapak Ibu. Jadi ada Bapak Ibu dalam ibadah ini rasa takut, rasa khawatir. Jadi ibadah itu kata ulama, kalau secara qalbi itu 3 rukunnya. Pertama, ibadah itu didasarkan Bapak Ibu, kita melaksanakan didasarkan kepada cinta. Cinta kita kepada Sang Khalik yang memberikan nikmat kepada kita. Maka kalau sudah cinta dasarnya, maka apapun yang diperintahkannya kita laksanakan dengan seluruh kebahagiaan. Jadi kalau orang cinta kepada seseorang, lalu diperintah orang yang dicintainya itu sesuatu, walaupun sesuatu itu berat sebenarnya, akan dilaksanakannya. Bahkan apa? Bukan dilaksanakannya dengan merasa sulit, tetapi bahagia dia. Begitulah kalau orang cinta kepada Allah, mendapat perintah dari Allah, Bapak Ibu sekalian, apalagi orang beriman itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Maka ketika mendapat perintah Allah, bahagia dia, kemudian melaksanakan perintah itu. Kemudian yang kedua, mahabbah, rukun ibadah secara hati itu Bapak Ibu adalah merasa raja. Jadi mahabbah, raja. Raja itu apa? Penuh harapan, optimis bahwa semua yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu ada pula yang ketiga, ada rasa khawatir. Jadi ini harus berhimpun dalam hati kita. Maka di dalam masalah raja, tidak boleh pula raja mutlak. Sudah optimis diterima, setelah itu kita tidak. Ada lagi namanya khauf, rasa khawatir diterima atau tidak. Takut kita ibadah kita tidak terima. Maka apa? Kita akui kelemahannya dan tak berhenti kita berdoa kepada Allah supaya diterima. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di bulan Syawal ini kita melaksanakan Bapak Ibu puasa 6 Syawal. Ini kita laksanakan di bulan Syawal.
Puasa 6 Syawal ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Rugi kita yang tidak puasa 6 Syawal. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Rawahu Muslim. Barang siapa yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan lalu diiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh, sama pahalanya dengan puasa selama setahun. Ini kasih sayang Allah. Apa itu maksud Bapak Ibu kasih sayang Allah dengan puasa 6 Syawal ini? Begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini ketika Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah tentang pendeknya umur kita, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Rasulullah pernah diperlihatkan kepada beliau umur-umat yang telah lalu. Maka ada umat lalu umur mereka ratusan tahun. Nabi Nuh itu lebih 1000 tahun umurnya. Ada 600 tahun, 700 tahun. Dan ada di antara mereka coba pemuda Bani Israel yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Beramal dia 300 tahun namanya berjuang di jalan Allah. Tak henti-hentinya 300 tahun. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengeluh tentang nasib kita. Rasulullah itu sayang sama kita. Mengeluh dia kepada Allah, ya Allah gimana nasib umatku? Umur mereka antara 50 dan 70. Di umur kita ini 50 kata Rasulullah sampai 70 rata-rata. Bapak Ibu sekalian, gimana nasib umatku? Umur mereka pendek-pendek. Bagaimana mereka bisa menyaingi amalan umat-umat yang telah lalu? Umat yang telah lalu banyak amalannya, karena Engkau berikan kepada mereka umur panjang. Tapi umatku gimana nasibnya? Umur mereka pendek-pendek. Sudah pendek umurnya, banyak pula godaan. Maka di zaman umat Nabi Musa tidak ada HP Bapak Ibu sekalian, tidak ada internet. Kita ini sudah umur pendek, godaan banyak sekali. La ilaha illallah. Kalau kita hitung-hitung umur kita ini habis oleh hiburan aja. Coba kalau sekali-sekali kita hitung umur kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengeluh. Maka dalam keluhan Rasulullah itu karena sayangnya kepada kita gimana? Itulah sebab turunnya surat Bapak Ibu sekalian Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya apa? Allah katakan kepada Rasulullah, jangan khawatir wahai Muhammad, umur umatmu walaupun pendek, tapi dijadikan oleh Allah amal mereka banyak. Bagaimana caranya? Maka Allah mengganda-gandakan pahala amalan kita. Satu diamalkan sama dengan 10. Itu kaidah. Maka kaidah dasar dari amalan kita ini semuanya, apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, itu kaidah dasarnya itu ada dalam ayat Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang membuat satu kebaikan, Allah akan hitung dengan 10. Maka kalau selawat kan 10. Satu sedekah, tapi kalau sedekah Bapak Ibu tidak 10. Khusus sedekah 700. Berarti amal kebaikan yang Bapak Ibu perlu memperbanyak sedekah itu. Benar Allah SWT mengatakan, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Maka perumpamaan orang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, 1 biji yang menumbuhkan 700 biji. Maka Bapak Ibu 700 kali lipat. Jadi digandakan dalam sebuah hadis yang sahih, mulai dari 10 kali lipat sampai nanti 700 kali lipat. Kecuali pula ibadah puasa, sedekah puasa. Kalau puasa tak ada lipatannya. Wa ana ajzi bihi. Jadi ada ibadah ini 10, itu rata-rata semuanya. Ada pula Bapak Ibu 700 itu sedekah. Ada pula yang tidak ada hingga. Begitu cara Allah memanjangkan umur kita. Nah, sekarang Allah kepengen Bapak Ibu
24 jam waktu kita itu semuanya bisa dihitung dalam pahala solat yang 5. Kita ke sekarang 5 solat. 5 ini sama dengan 50. Kemudian Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan lagi menjadikan 24 jam itu dalam pahala solat yang 5 itu. Maka saya pernah ceritakan di sini, jelaskan di sini, hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u fis salati man tazara as-salah. Seseorang itu dalam pahala solat kalau dia berniat menunggu solat. Setelah subuh ini Bapak Ibu silakan pergi nanti beraktivitas, yang berdagang, yang ke kantor, tapi jangan lupa niat. Ya Allah, saya keluar masjid untuk melakukan pekerjaan saya. Saya berdagang dulu, saya ke kantor dulu. Tapi niatnya apa? Sambil menunggu waktu sholat subuh. Jadi Bapak Ibu pergi bekerja itu 9, tapi utamanya untuk sholat. Nanti kalau sholat zuhur datang, saya datang lagi, ya Allah. Selesai zuhur nanti masuk kita sini. Zuhur datang, sholat berjamaah. Keluar kita nanti niatkan. Jadi kita dari subuh ini nanti menunggu sholat zuhur, itu pahala sholat zuhur semua itu sampai kita sholat zuhur nanti. Begitu juga setelah zuhur kita beraktivitas, niatkan. Sambil menunggu sholat asar kita juga beraktivitas. Setelah asar kita nanti pergi keluar istirahat, rehat, minum kopi, makan goreng apa. Tapi niatkan Bapak Ibu sambil menunggu sholat pahala sholat asar, pahala sholat maghrib. Nanti sholat maghrib duduk kita sambil berzikir, ya Allah, sambil menunggu sholat insyaallah. Berlipat-lipat Bapak Ibu. Setelah isya pergi pulang, ya Allah saya tidur dulu menunggu sholat tidur Bapak itu pahala sholat semuanya. Maka rugi orang tak punya niat. Rasulullah hanya memberikan kepada kita panduan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu pahala sholat berarti 24 jam ada peluang kita mendapat pahala sholat. Luar biasa itu, walaupun 5 cuma. Tapi dengan semata-mata niat Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan pahala sholat itu seluruh waktu kita. Puasa juga begitu. Maka puasa ini Bapak Ibu walaupun 30 hari, tapi Allah kepengen memberikan kepada kita puasa setahun. Dan ini bukan puasa setahun, itu puasa sunat, bukan pahala puasa sunat. Pahala puasa Ramadan selama setahun. Jadi kita ini dikasih sedikit aja amalnya, tapi pahalanya begitu cara Allah memanjangkan umur kita. Coba Bapak Ibu baik. Puasa Ramadan 30 hari kita puasa kemarin. 30 hari kalau kita ambil kaidah dasar dulu, setiap kebaikan 10. Berarti setiap hari itu hitungannya 10. 10 kali 30 berapa? Bapak Ibu, kalau 10 kali 30 300. 300 itu berapa bulan? 10 bulan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad bin Nasai, siapa yang puasa Ramadan itu sama dia puasa 10 bulan dengan puasa. Tapi dengan pahala puasa Ramadan 10 bulan, karena Allah tingkatkan 10. Bapak Ibu, kan tak ada batas pahala. Setiap hari yang 10 itu pahalanya juga tidak ada batasannya. Tapi dihitung oleh Allah 10. Setelah itu Bapak Ibu disuruh kita puasa 6 Syawal untuk melengkapi supaya genap pahala puasa Ramadan kita itu setahun. Maka caranya oleh Allah gimana? Disuruh kita puasa 6 hari. 6 hari bulan Syawal. Maka Rasulullah katakan, siapa yang berpuasa Ramadan setelah itu diikutinya dengan puasa 6 Syawal sama dengan pahala setahun. Ibu ingat ya, ini pahala puasa Ramadan. Jadi walaupun 30 hari cuma kita disuruh puasa, tapi pahalanya pahala setahun. Tapi dengan catatan apa? Sambung dengan 6. Maka jangan lupa itu. Rugi kita Bapak Ibu. Beginilah cara Allah. Bapak Ibu, ini pahala puasa Ramadan. Dan Allah juga berikan, Rasulullah sudah tunjukkan juga kepada kita dalam hadis yang lain bagaimana cara kita meraih pahala setahun, pahala sunat, puasa sunat setahun. Dan kita kerjakan puasa itu cuma dikit, kerjanya dikit, tapi pahalanya setahun.
Gimana caranya? Rasulullah mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih, barang siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan, maka sama pahalanya dia dengan pahala puasa setahun. Kalau mau ingin puasa Ramadan pahala setahun, puasa Ramadan tambah 6 hari atau setahun puasa Ramadan. Kalau bapak ingin mendapatkan puasa sunat selama setahun, maka jangan lupa setiap bulan puasa 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena setiap hari dilipatkan 10. Berarti orang yang setiap bulan puasa 3 hari berarti 30 Pak. 30 berarti lengkaplah setahun itu dia. Masya Allah. Sedikit amalan, banyak ganjaran. Itulah sayangnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tapi ini ya bagi yang malas-malas ini Pak ya. Bagi yang punya himmahnya sedikit. Tapi yang boleh sama Pak. Kalau ada orang Pak Ustaz puasa 3 hari sebulan, tapi ada pula orang puasa Nabi Daud, sama pahala ada sama Pak. Yang 3 hari itu tentu orang-orang minimal itu. Kalau Bapak ingin mendapatkan puasa dan Bapak cuma punya himmah, punya semangat, maka tapi ingin juga dapat setahun, sudah Bapak Ibu cuma setahun. Tapi kalau Bapak sudah 3 hari puasa setiap bulan, puasa pula Senin Kamis, atau buat pula puasa Nabi Daud, itu berlimpah-limpah tuh Pak. Itu tidak ada hitungannya lagi itu. Itulah yang lebih afdal. Nanti juga umpamanya Pak, puasa Ramadan, puasa 6 Syawal, itu minimal itu untuk mendapatkan puasa setahun. Tapi kalau seandainya di Syawal ini juga kita puasa hari putih, kita puasa juga Senin Kamis, kita puasa, itu lebih berlimpah lagi. Tapi jangan nanti kajian-kajian ini, sudah kata Ustaz itu cukup 3 hari tiap bulan. Itu maksudnya mini untuk mendapatkan pahala puasa setahun. Sekalian, Bapak Ibu ingin mendapatkan puasa Qiyamul Lail semalam, gimana caranya? Supaya dihitung kita, berarti tidur aja Bapak tuh tapi Allah hitung puasa pahala puasa Qiyamul Lail, sholat semalam suntuk. Jaga 2 hal, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Ya, jadi Bapak jangan terlalu kesal tadi malam nak tahajud. Bapak dengan Bapak sholat subuh berjamaah, Allah sudah tuliskan dengan berjamaah itu pahala Qiyamul Lail semalam. Kurang sayang Allah itu namanya hadis sahih itu Pak. Maka fadhailul amal ini perlu kita kaji Pak. Sehingga Bapak Ibu sekalian subhanallah, berlipat-lipat kebaikan yang kita dapatkan. Itu bagi orang yang tidur dan hanya sholat isya. Artinya apa? Kalau Bapak tidak bisa tahajud malam-malam itu Qiyamul Lail, minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh jamaah. Tapi tahajud juga tidak, jamaah juga tidak, subuh jam 10 atau itu ya, itu orang yang zalim terhadap dirinya itu. Tapi akan berbeda lagi kalau ada orang sudah sholat isya berjamaah, bangun pula malam-malam Qiyamul Lail, tahajud, setelah itu subuh pula itu Masya Allah. Itu yang, tapi ada ukuran minimal Bapak Ibu sekalian. Wah, jadi ada semua petunjuknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya puasa 6 Syawal. 6 Syawal ini kapan kita puasanya? Memang Bapak Ibu sekalian berbeda. Ada ulama yang seperti Syafi'iyah mengatakan afdalnya puasa 6 Syawal ini diikuti langsung setelah Idul Fitri 2 Syawal. Tapi kebanyakan ulama Bapak Ibu menjelaskan, dan bahkan fatwa-fatwa kebanyakan ulama ahli hadis, fuqaha min ahli hadis, mereka berfatwa ya bagusnya ditakhir puasa 6 Syawal itu. Ada berfatwa kalau bisa digabung 6 Syawal itu dengan puasa hari putih. Hari putih itu apa? 13, 14, 15. Ini hari putih ini.
Maka kalau kita ingin memilih puasa 6 Syawal, katanya seperti Abdul Razak As-San'ani berfatwa dia, kalau kalian ingin puasa supaya baik puasa 6 Syawal, gabung dia dengan puasa hari putih. 3 hari sebelum hari putih atau 3 hari setelahnya. 3 hari sebelum apa? Maka mulai 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu kalau kita ambil sebelumnya. Kalau kita mengambil hari putih juga, setelahnya hari putih 13, 14, 15, 16, 17, 18. Itu pertengahan. Apa dasarnya Bapak Ibu? Masing-masing punya. Ada yang mengatakan dipercepat lebih afdal, ada mengatakan tidak, ditakhir lebih afdal. Masing-masing punya dalil. Kalau dalil yang mengatakan dipercepat lebih afdal, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis itu summa atba'ahu, diiringinya. Diiringi itu biasanya langsung. Nah, kemudian yang kedua, mengamalkan ayat Al-Quran, yaitu kita disuruh bercepat-cepat dan berlomba dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fastabiqul khairat. Yang baik itu jangan ditunda-tunda, disegerakan, itu lebih baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Jadi yang namanya yang baik, apalagi di puasa, lebih baik di apa? Dipercepat. Tapi yang mengatakan ditakhir, diperlambat ke pertengahan atau ke akhir, itu lebih afdal. Nah, itu lain lagi dalilnya. Dalilnya membandingkan antara ibadah. Karena di Idul Fitri ini ada ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah kepada kita yang sifatnya qasirah, yang mana manfaat ibadah itu sebatas kepada diri kita yang mengamalkan, yaitu puasa. Seperti puasa itu kan untuk diri kita pahalanya. Tapi ada ibadah-ibadah yang mana manfaat dan kebaikannya menyeberang kepada orang lain. Dalam kaidah beramal, ibadah yang manfaat dan kebaikannya menyebar kepada orang lain lebih afdal daripada ibadah yang pahalanya, kebaikannya hanya sebatas kepada diri sendiri. Apa itu ibadah di Idul Fitri Bapak Ibu? Yang menyebar orang lain, yaitu apa? Ibadah memasukkan kegembiraan kepada hati saudara kita. Maka salah satu ibadah yang paling afdal, ada dua disebut sebuah hadis, afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang paling afdal, amal yang kontinu sekalipun sedikit. Yang tadi itu kalau sedikit 6 Syawal, 3 hari setiap tapi kontinu. Yang kedua apa? Memasukkan kegembiraan kepada hati saudara. Itulah amal yang paling afdal. Maka salah satunya apa? Membahagiakan tamu-tamu kita di hari Idul Fitri. Jangan ditutup pintu. Orang berhari raya. Maka kalau kita buka pintu kita, menerima tamu-tamu, dan tamu tidak akan makan makanan yang kita suguhkan kecuali kita ikut makan. Maka kalau bilang apa? Silakan makan, saya puasa. Anda makan orang. Ada orang segan, Pak, saya puasa. Tentu orang menghormati, karena kita juga harus disuruh menghormati perasaan orang sedang puasa atau kita makan. Itu kurang etis itu. Maka kalau ada orang puasa, kita makan sembunyi-sembunyi kita demi menghormatinya, memuliakannya. Nanti dibilang pula, silakan makan Pak, saya puasa. Tidak kena itu Bapak sekalian. Maka kalau ibadah sunat dia, maka lebih afdal. Sebabnya kalau tamu datang, kemudian Bapak Ibu sekalian dia butuh disuguh makanan, dan dia tidak makan, yakin kita tidak makan, dan bahagia dia menerima hidangan kita, kecuali kita ikut batalkan puasa Bapak, itu lebih afdal. Maka Bapak akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala puasa tetap ditulis oleh Allah. Yang kedua, pahala memuliakan. Kenapa? Karena kebaikan ibadah ini menyeberang kepada orang lain. Itulah sebabnya ulama mengatakan mentakhir puasa 6 Syawal lebih afdal daripada menyegerakan. Kenapa? Karena di hari-hari pertama Idul Fitri
kita menggembirakan saudara dengan menjamu mereka, maka menggembirakan hati saudara itu, ingat itu ibadah. Wow. Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang luput Bapak Ibu kadang-kadang dari perhatian kita dalam beragama. Membahagiakan orang itu ibadah. Nah, ada orang Pak dihampang saja ibadah. Kadang-kadang sunat cuma Pak tidak peduli orang tersinggung, orang tersakiti, yang penting dia tidak bisa Pak. Kecuali yang wajib-wajib Pak. Kalau yang sunat kita membuat yang sunat ini. Tapi Pak ada orang yang tersakiti. Karena mungkin Bapak Ibu tersinggung dia atau apa. Lebih baik Bapak undurkan yang sunat itu demi menjaga itu Bapak Ibu. Coba. Maka istri tak boleh dia puasa sunat kalau suaminya tidak. Dia membahagiakan orang itu ibadah. Maka ibu ada kalau seorang istri dia pengen puasa sunat, tapi dia Pak, dia urungkan puasa sunat untuk membahagiakan suaminya. Pahala puasa dia dapat, pahala membahagiakan suami. Karena inti agama ini Pak, supaya antara sesama kita tidak memunculkan hal-hal yang menyakit. Apa guna kita sholat Pak? Apa guna kita puasa? Tapi kerja kita menyakiti saudara. Maka Idul Fitri itu Masya Allah diajarkan kita gembira dengan gembiranya saudara kita. Maka kita semua menyediakan kue. Coba capek-capek ibu-ibu memasak, menyediakan kue. Bapak-bapak mengeluarkan duit, kadang-kadang tak dihitung lagi berapa duit untuk membeli makanan itu. Menyiapkan Masya Allah, kursi diganti apa, untuk apa semuanya? Kan untuk orang lain menerima tamu. Karpet diganti, cat diganti, semuanya tak tahu lah sudah biayanya, supaya senang orang nanti masuk ke rumah kita. Setelah itu dihidangkan makanan tadi. Setelah mereka makan, enak makan, semuanya. Bapak setelah mereka keluar, Bapak Ibu tunggu pula mereka di pintu. Ucapkan pula terima kasih, bahagia kita mereka datang, bahagia kita mereka makan makanan kita. Coba, kan ada Bapak Ibu nunggu di pintu minta bayar, ada? Kan ada. Malah semakin banyak yang datang, semakin tinggi itu kebahagiaan kita, semakin habis makanan kita. Tapi coba di hari raya tak ada seorang pun datang. Lontong sudah dibuat, apa seorang sedih kita tak? Baik Ibu sekalian. Setelah itu kadang di pintu itu dikasih THR pula lagi. Sudah ucapkan terima kasih, makanan kita dihabiskan, kita sudah dikunjungi, kasih pula duit. Begitulah hebatnya Bapak Ibu bagaimana membahagiakan. Atau puasa kita. Maka kebanyakan ulama mengatakan di takhir, kalau kita banyak tamu, maka lebih afdal kalau bisa di pertengahan saja, disertai dengan hari putih. Maka kita akan dapat dua pahala. Pahala 6 Syawalnya, pahala puasa hari putih. Jadi kalau menggabung niat sunat dengan sunat tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah menggabung niat qadha dengan sunat. Qadha dulu baru sunat Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Masih ada waktu. Tadi ada pertanyaan, silakan. Baik, saat ini ada beberapa pertanyaan dari jemaah yang masuk kita. Pertanyaan pertama, Ustaz, bisa sujud imam batal wudhu, bagaimana cara makmum maju menggantikan imam? Ya. Apakah merangkak ke depan atau sujud sambil maju? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau imam batal wudhunya, kemudian dia sujud, ya makmum kan tidak tahu dia batal wudhunya kapan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau makmum tidak tahu imam batal wudhunya, maka sholat makmum sah. Tapi sholat imam ketika dia tahu tidak sah. Contoh, ada imam nanti sholat zuhur, ini mohon maaf tidak, pagi itu dia jam 8 berhubungan suami istri, junub dia, tidak mandi dia, antar istri ke pasar. Pas sampai ke pempek jam 11,
langsung berwudu, pergi dan jadi imam dia. Lupa dia tadi junub. Dia sudah jadi imam ini. Selesai sholat zuhur, pulang dia. Ditanya istri di rumah, bang sudah mandi bang? Astagfirullahaladzim, dia belum mandi. Padahal dia sudah. Nah, kira-kira gimana itu? Datang ke masjid, bapak ibu, sholat bapak ibu batal. Ulang lagi, saya tadi lagi. Begitu bapak? Enggak. Maka bapak ibu yang menjadi jemaah kena tidak tahu sholat bapak ibu sah. Tapi sholat imam tidak sah, batal. Dia sendiri yang wajib mengulang. Itu bapak ibu sekalian. Tapi kalau bapak ibu jemaah dengar buang angin keras sekali, kan batal wudunya itu. Atau bapak ikuti juga terus dia, apa terus semua sholat kita. Kalau kita tahu bahwa imamnya sudah tak sah sholatnya, itu bapak ikuti juga dia, bukan tak sah. Itu berarti, maka kalau imam itu tidak sah sholatnya, maka bapak ibu tak boleh ikuti. Contoh, dia sholat zuhur di rakaat keempat, naik dia lagi rakaat kelima, bapak ikuti. Umpamanya apa? Di rakaat ketiga duduk dia tahiyat, ikut di kita. Tak. Nah, maka kalau dia membuat, tapi kalau seandainya bapak ibu sekalian, dia meninggalkan tahiyat pertama, berdiri dia, ikut tak? Ikut, kena itu bukan yang wajib, bukan yang rukun. Kalau yang sunat-sunat, tidak ada masalah. Maka kita kalau berdiri dia, subhanallah, tidak juga duduk dia, ikuti aja lah dia berdiri dia. Itu tidak masalah itu. Tapi ke dalam rukun tidak boleh. Seperti rakaat ketiga duduk dia, itu duduk pula kita. Padahal kita tahu bahwa itu salah. Maka bapak ibu sekalian berdiri kita. Kemudian gimana caranya Pak Ustaz? Kita baca ruku sendiri kita dari. Tidak, berdiri tunggu dia datang nanti. Kan dia tadi tahiyat dia kan, duduk dia kadang-kadang lupa dia. Nanti tunggu dia berdiri. Setelah berdiri nanti tunggu dia. Setelah itu rukuk sama-sama kembali. Itu. Kalau dia umpamanya buat rakaat kelima, padahal kita tahu bahwa itu rakaat keempat. Sudah empat ini selesai ini. Seharusnya tahiyat kan? Berdiri dia. Bapak ibu ikut berdiri? Tidak boleh. Maka imam itu boleh diikuti kalau dia benar. Kalau tak benar, jangan ikuti. Tapi bapak ibu jangan keluar. Jangan pula nanti mendemo. Jangan keluar dari barisan. Masya Allah, Pak. Itu pelajaran kehidupan sosial kita itu. Salahnya jangan diikut. Oleh karena itu gimana cara kita? Duduk kita tahiyat sendiri, duduk kita, kemudian tunggu dia. Tadi kan kita sudah baca subhanallah, tidak juga dia, tidak ada turun diri, duduk aja lah. Duduk tunggu dia sampai nanti dia tahiyat. Salamnya sama. Tidak boleh apa nanti? Tunggu, tahiyat sendiri hantam. Kemudian imamnya masih apa? Assalamualaikum, berangkat semuanya, itu juga salah. Allahu Akbar. Coba Pak, salah pun imam itu, salahnya jangan diikuti, tapi kebersamaannya harus paham kita itu? Itu semuanya. Itu kadang-kadang tadi pahami Bapak Ibu. Itu sholat, itu pembelajaran. Gimana kita cara hidup Pak? Sholat itulah bermeter. Jangan pisah, nggak boleh. Nah begitu juga. Nah, kalau imam nanti namanya seperti tadi ini kan batal. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini pekerjaan imam. Pekerjaan imam untuk istikhlaf namanya. Istikhlaf itu apa? Menunjuk orang sebagai pengganti. Karena dia tahu bahwa sholatnya tidak sah. Bagaimana caranya? Maka Bapak Ibu sekalian, kalau dia buang angin, maka dia menunjuk. Itulah sebabnya imam harus tahu siapa orang yang paling pantas menjadi imam di belakangnya. Maka kalau masjid-masjid resmi, masjid-masjid besar, itu biasa di belakang itu imam pengganti. Kita ini jangan satu imam ratib saja, kalau bisa 2, 3. Harus ada selalu yang
Kalau di Masjid Haram Mekah apa itu Pak, kan imamnya 3 atau 4, itu pasti ada yang menyertai. Kalau nanti ini silap-silap imam ini, pertama dia punya ilmu bagaimana cara menggantinya. Kemudian imam ini juga orang yang punya ilmu Pak. Itulah sebabnya kalau Imam Syafi'i, mana yang lebih afdal mendahulukan kalau kita memilih kriteria imam? Kriteria imam yang bagus bacaannya atau yang dalam ilmunya? Maka kalau mazhab Syafi'i yang dalam ilmunya. Kalau mazhab Hambali yang bagus bacaannya. Dalam ilmunya kenapa? Karena kita dalam salat lebih butuh kepada ilmu daripada hanya sekedar bagus bacaan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau dia umpamanya batal dan dia sedang sujud, Bapak Ibu, kan sujud itu ada kadarnya Pak. Kalau dia batal sujudnya itu dia sempat membaca satu zikir tamakninah, itu sudah sah sujudnya. Maka apa? Maka dia umpamanya kalau duduk dan terus sujud, ya sudah, dia Bapak Ibu sekalian sekedar, tapi dia jangan banyak gerak. Artinya dia membuat gerakan yang tidak membatalkan sholatnya. Setelah itu nanti baru dia Bapak Ibu berpindah gerakan ketika mau berdiri dengan melangkah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu berpindah gerakan itu, jadi jangan sedang kita melaksanakan sebuah rukun, tapi ketika berpindah dari rukun seperti ini. Umpamanya ada orang Bapak Ibu sekalian, kan ada sekarang ini ada saf, ada orang kadang-kadang melangkah dari sana, kadang-kadang 3 saf dia langkahi untuk memenuhi. Itu Bapak Ibu bukan sholat, itu jalan kaki itu namanya. Itu orang maraton itu. Maka suasana ibadahnya itu harus dijaga. Jangan sampai kita menutupi. Pertama Bapak Ibu ya, menutupi saf itu hukumnya sunat. Itu. Karena ulama semuanya sepakat, selama kita sholat di dalam masjid, ya ada sini satu, salah satu, kita sah tak sholat sah. Tapi apa? Afdalnya banyak pahala yang hilang. Tapi kalau sah ada masalah. Kemudian Bapak Ibu memperbanyak gerak di dalam sholat sampai mengeluarkan seseorang dari hayatus sholat, itu membatalkan sholat. Kaidah-kaidah seperti ini maka ada kadang-kadang orang-orang semangat 3 langkah. Saya Bapak Ibu tidak melihat satu pun fatwa yang menjelaskan kalau sampai 1 sampai 10 langkah dia apa? Itu sholatnya sah. Tidak ada saya melihat itu ada fatwa begitu. Bahkan ulama-ulama yang mereka ikuti sendiri mengatakan, apa dia bilang? Ini sunnah dari mana mereka dapatkan seperti ini? Maka lebih baik dia apa? Maka begitu juga imam tadi. Maka diminimalisir. Kalau dia batal Bapak Ibu sekalian, dia sendiri yang menunjuk. Maka kalau seandainya sujudnya tadi sudah sah, maka dia bangkit dari sujudnya. Setelah itu dia menunjuk seorang imam dengan isyarat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau memang dari awal sujudnya sudah tidak sah, maka tentu Bapak Ibu dia mulai daripada berdiri. Karena sujudnya tadi sudah dari awal tidak sah, maka diulang sujud itu kembali. Tapi kalau sudah ada kadar yang sah seperti satu zikir dengan tamakninah, ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini masalah istikhlaf ini yang menentukan adalah di imam. Nanti bagaimana imam Bapak Ibu sekalian menunjuk dan juga memberikan isyarat kepada yang di belakangnya. Kalau seandainya tidak ada Bapak Ibu sekalian yang orang yang mengetahui, maka di sini Bapak Ibu sekalian diusahakan. Jadi jangan sebab saya melihat sebagian jemaah, karena jemaahnya tak ada yang mengetahui, karena imamnya silap-silap, bubar sholatnya. Kemudian diulang sama-sama. Apakah ini juga kurang tepat? Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada nama pelajaran itu istikhlaf, metode menggantikan imam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau merayap itu bisa juga. Rasulullah ketika terakhir Bapak Ibu dia menggantikan Abu Bakar. Rasulullah pernah satu kali Abu Bakar jadi imam. Tapi Rasulullah SAW sedang sakit dan dia ketika itu merangkak, tidak bisa berdiri lagi di akhir hayatnya. Maka dia sambil duduk berjalan itu. Maka Abu Bakar melihat, memperhatikan,
langsung Abu Bakar mundur dan Rasulullah tampil menjadi bikin tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Tapi dijaga gerakan itu, jangan sampai gerakan keluar dari hayatus shalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bertanya? Ya. Salat Jumat, mana itu ada azan 2 kali. Karena azan memanggil kemana aku salat pertama dan kedua azan menaikkan imam Ya. Azan pertama itu apakah bisa dilakukan sebelum waktu masuk? Supaya nanti waktu imam ataupun habib itu jadi dewasa waktu untuk menyampaikan khutbah atau sholat Ya. Ini masalah Bapak Ibu sekalian azan sebelum sholat Jumat. Di sini Bapak Ibu ada 4 mazhab ini. Pertama Bapak Ibu, azan sebelum Jumat itu cuma sekali, yaitu ketika imam naik mimbar. Berarti azan itu dikumandangkan setelah waktu masuk. Ini mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Maka kita ini kalau ada masjid satu azannya cuma, berarti masjid itu mazhabnya Hanafi itu. Kalau mazhab fikihnya Hanafi itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, azan sebelum Jumat itu 3 kali. 3 kali Pak. Bapak tidak percaya, pergi Bapak nanti ke Maroko, tempat Ustaz Abdul Somad belajar. Itu Jumat itu Pak, azan sebelum khatib di mimbar itu 3 kali. Tapi juga dimulai setelah masuk waktu. Pas masuk waktu azan. 5 menit setelah itu azan lagi. Azan setelah itu imam naik mimbar, azan lagi. 3 kali azannya. Dan itu jaraknya seputar-seputar. Ada dalilnya panjang, nanti kalau saya jelaskan dalil-dalil mereka. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu azan sebelum Jumat itu 2 kali. Nah, ini 2 mazhab. Kalau yang tadi itu Maliki itu yang 3 kali. Kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali itu azan sebelum Jumat itu 2 kali. Jadi kalau di sini masih pegang 2 kali, berarti itu Syafi'i masih mazhabnya. Cuman 2 mazhab ini berbeda pula dia. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan azannya 2 kali. Pertama setelah masuk waktu. Jadi azan 2 kali dalam mazhab Syafi'i, azan pertama setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Maka pas masuk waktu dia azan. Pertama untuk memanggil orang supaya cepat sebelum imam naik mimbar, khatib. Yang kedua Bapak Ibu, memberi peluang nanti orang untuk sholat sunat rawatib sebelum Jumat. Karena setelah khatib Bapak Ibu naik mimbar tak boleh lagi menyibukkan diri dengan sholat. Karena mazhab di antara mazhab yang mengatakan adanya sholat rawatib qabla Jumat sama dengan sebelum zuhur, itu mazhab Syafi'i. Maka itulah sebabnya mazhab Syafi'i azannya 2 kali. Azan pertama, selesai azan pertama berdiri semuanya. Karena mazhab mereka ada rawatib sebelum Jumat. Itu dipahami itu. Jangan nanti dibilang-bilang pula ini tidak sunnah. Bapak Ibu masing-masing punya dalil semua. Kemudian Bapak Ibu setelah disolat sunat rawatib baru azan kedua. Khatib naik mimbar baru azan khatib. Berarti ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali 2 kali azan juga, tapi azan pertama itu karena mereka mengatakan tidak ada rawatib sebelum Jumat. Yang ada rawatib itu cuma zuhur. Dan mereka mengatakan azan pertama itu gunanya untuk mengingatkan orang siap-siap sholat Jumat. Maka idealnya sebelum waktu masuk. Maka pas waktu masuk khatib naik mimbar, kemudian langsung azan, dan itu azan untuk
Kan nampak ya? Jadi ada 4 mazhab di sini. Nah, kalau di sini mazhabnya apa? Hambali. Nah, kalau sebelum waktu berarti Hambali itu. Azan pertamanya sebelum waktu berarti ini Hambali. Tapi kalau azannya setelah masuk waktu azan pertamanya berarti Syafi'i. Tapi kemarin saya khutbah Jumat di sini, pas selesai azan pertama semua berdiri salat 2 rakaat. Ini masih Syafi'i ini saya bilang. Tapi banyak masjid baru nih sudah tidak Syafi'i, sudah pindah ke mazhab selain Syafi'i. Banyak yang azannya cuma sekali, itu mazhab Hanafi. Ada yang azannya sebelum waktu, itu adalah Hambali. Tapi tidak ada saya lihat azan sebelum Jumatnya 3 kali. Tidak ada mengambil mazhab Maliki saya lihat. Dan itu diamalkan Bapak Ibu di seluruh penjuru dunia ini oleh umat Islam. Ada yang mengamalkan ini kalau di Mekah. Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah umrah itu pas hari Jumat. Itu azan pertama Pak. Jam 11.30 Pak, belum jauh-jauh masuk setengah jam sebelum masuk waktu Jumat. Itu mereka sudah azan pertama. Bapak nyebut ini apa ini? Waktu belum masuk kok sudah? Itu mazhab Hambali. Karena azan pertama itu sebelum waktu. Kira itu Pak ya, kan jelas itu ya 4 mazhab. Maka tetaplah bertahan di mazhab Syafi'i. Yaitu azan 2 kali, tapi azan pertamanya kapan? Setelah masuk waktu, setelah itu salat sunat rawatib, setelah itu baru khatib naik mimbar dan azan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Sekira waktu juga Bapak Ibu sekalian, sekira cukup situ ya. Kalau ada nanti pertanyaan silakan saya dihubungi lewat WA. Insyaallah akan saya cari jawabannya. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan saya mengucapkan Bapak Ibu sekalian, kullu amin wa antum bi khair. A'adallahu alaina wa 'alal ummatil islamiyyah bil yumni wal barakah. Wa a'adallahu alaina Ramadan aqwaman adida. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menikmati Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Panjangkan umur kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian semoga Allah menerima seluruh ibadah kita, ibadah puasa kita, dan seluruh amalan-amalan yang kita amalkan selama bulan Ramadan kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.